syariat saja yang dibawa nggak bakalan bisa. Karena apa? Ketemu musuhmu yang dibisikin iblis atau setan orang itu, katakanlah Yahudi, kamu ditembak. Pertanyaannya peluru dengan jidat kuatan mana? Makanya oleh karena itu ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah. Itu Mas Andi ya. Iya. Tanpa ini nggak mungkin bisa. Ada ustadz bilang, biarin aja ustadz, kita kan mati syahid. Itu udah pasti dijamin. Pasti mati syahid, pasti masuk surga karena membela kebenaran. Seperti yang Palestina itu semua surga. Pasti. Pertanyaannya kapan makmurnya Islam? Kalau terus seperti itu. Kan sudah ada contoh Rasulullah. Orang-orang tua kita terdahulu itu. Satu orang kok. Majapahit bisa berhenti. Kenapa? Nggak bisa. Itulah karma. Artinya yang bisa memakmurkan Islam dunia itu hanya Allah. Saya yakin saya mewakili untuk seluruh umat di Indonesia ini. Ulama kita bersatu. Yeah. Ulama kita bersatu dan saya sendiri juga keinginan seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau terjadi ulama itu kemudian ribut, ya kita gimana nih? Akan jadi nanti dua kelompok seperti itu. Jadi saya berdoa agar guru-guru kita ini, karena beliau juga guru kita, baik dari habaib, kemudian ulama-ulama kita juga, itu semuanya guru dan membimbing kita yang baik-baik. Saya mengharapkan itu tetap bersatu, konsisten dalam mengurus umat, agar senantiasa yang bermaksiat menjadi orang yang baik. Amin. Gitu. Amin. Nah kebaikan ini ya kita ibadah, karena kita kan tujuannya diperintah oleh Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin manusia kan untuk beribadah. Kalau misalkan terjadi seperti itu, nggak jadi ibadahnya. Malah permusuhan yang akan meluas. Nah permusuhan itu baik kita betul benar atau apa, lebih baik mundur. Saya khawatir dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya ulama-ulama kita terpancing gitu ya. Harapan saya jangan sampai terpancing. Tetap kita bersatu. Dan menjadi contoh untuk umat-umat kita yang masih butuh pendidikan agama itu. Seperti itu. Dan masalah ibadah ini semuanya sholatnya bagus, zikirnya bagus. Kalau kasih ranking 100 misalkan ya, 100 nilainya itu bagus. Puasanya bagus, sedekahnya bagus, dan semuanya syariatnya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah melakukan seperti itu, merasa diri itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi merasa dirinya wah, udah merasa nikmat ibadah apa-apa. Itu pun belum cukup. Karena itu baru hablum minallah. Iya. Paham ya Mas Andi ya? Itu baru hablum minallah. Iya. Nah, hubungan kita dengan Allah, dengan sholatnya, apanya, rokaatnya banyak, puasa segala macam lah gitu. Kalau tanpa hablum minannas, itu hancur semua. Nah, hablum minannas ini adalah tugasnya bersedekah. Asinu amwalakum bisodaqatin, bentengi itu seluruhnya itu dengan sedekah. Tanpa ada sedekahnya hancur. Ibadah ini hancur. Sedekah itu dalam Islam itu ada 5. Pertama senyum. Senyum dan berkata yang baik. Jadi orang melihat wajahnya pun sudah sejuk. Wal mau'izatil hasanah, perkataannya pun menjadi contoh. Karena kalau ada kata-kata, ya maaf ya, ada sifat syaitan itu kan marah ya. Bilang goblok atau menyebutkan kata-kata babi, maaf agak kasar. Misalkan ada anjing. Saya mau nanya sama Mas Andi, apakah itu ciri mulut orang yang bertakwa apa bukan? Oh enggak, jelas enggak ya. Enggak kan? Iya. Nah itu bisa diresapi oleh hati kita semua. Karena apa? Dari lisannya pun sudah tidak menjadi contoh. Itulah namanya perlunya akhlakul karimah itu, hablum minannas itu. Karena nanti akan memancing orang pasti begini. Itu orang sholatnya bagus ya, zikirnya bagus, tapi kok mulutnya begitu ya? Tuh. Kesalahan dari mana? Ya? Asbabnya dari dia sendiri. Karena Allah tidak akan menganiaya hambanya, melainkan hamba itu yang telah menganiaya diri sendiri. Jangan marah kalau misalkan ada orang mengatakan seperti itu, karena akhlak kamu sendiri. Nah itu dari perkataannya. Harus senyum. Kita juga kalau masuk ke rumah orang, kalau misalnya orangnya nggak ada senyumnya, nggak enak kita masuknya. Iya, betul. Makanya kita diajarkan, kita datang ke rumah orang kemudian senyum, ayo Pak silahkan diminum, kitanya juga enak. Dan itu fakta.
Semuanya pasti seperti itu, nggak bisa ditoleransi. Seperti itu, bahwa murah senyum, berkata yang baik itu adalah contoh teladan dari Rasul yang harus kita amalkan. Yang kedua, bersedekah dengan ilmu. Ustadz ngajar ngaji, kemudian ada yang guru sekolah ngajar, ilmunya itu disedekahkan. Gitu ya, seperti ulama-ulama kita kan udah banyak itu. Udah banyak sekali, apalagi kita muslim terbesar kan udah seluruhnya sudah paham lah, minuman itu apa, judi itu apa, sudah paham semua. Nah, itu bersedekah dengan ilmu. Yang ketiga, bersedekah dengan tenaga. Gitu. Misalkan ada yang hajatan, ada Isra Mi'raj atau hari-hari besar Islam. Ya kita bagian gelar karpet, bagian pasang tenda, minimal tenaga kita disedekahkan. Jangan selalu uang terus, upah terus. Sedekah itu akan menjamin keselamatan ibadah kita tidak terancam hancur dan bermanfaat itu. Yang berapa tuh? Yang keempat. Yang keempat. Sedekah dengan uang, makanan, minuman yang halal. Itu. Yang kelima, bersedekah dengan doa. Jangan sekali-kali mendoakan yang jelek-jelek, menyumpahi yang jelek-jelek. Karena apa? Sesungguhnya itu sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan sembarangan mengucap. Karena nanti setelah kejadian itu akan dipinta pertanggungjawaban di akhirat. Seperti itu. Niatnya baik, tapi bisa akan menjadi tidak baik. Karena apa? Kita sekuat tenaga harus bersabar membimbing umat itu. Walaupun dia ke sana tetap bersabar. Dan nanti yang diharapkan dia kembali ke jalan Allah. Jangan didoakan yang jelek-jelek. Minimal doakan, ya Allah berikan hidayah. Kan hidup itu semua pengen tenang. Dengan masalah itu pasti nggak bakal tenang. Tapi masalah di dunia itu pasti ada masalah. Orang yang hebat itu orang yang pintar mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Nah sekarang masalahnya perang dunia ketiga ini. Kalau permusuhan ini melebar, kita lihat di 2025 ini. Kalau pembangkang Allah ini makin banyak, ulama makin bentrok. Di dunia ya, bukan kita orang, di dunia. Pada masing-masing golongannya paling benar, golongannya paling, itu ada di surah Al-Mu'minun, Allah negor itu. Surah Al-Mu'minun itu kalau nggak salah ayat berapa ya? 53, 52, 53, 54 kalau tidak salah ya. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, itu bunyinya tuh. Bahwa sesungguhnya agama tauhid ini agama yang satu. Gitu ya. Dan bertakwalah kepadaku. Semua wataqatta'u bainahum zubura. Jadi masing-masing mereka ada yang mengagungkan golongannya sendiri. Wah, golongan saya paling benar. Golongan saya paling benar. Seperti itu. Mengagungkan golongannya. Wadharhum fi ghamratin hattahin, kalau tidak salah seperti itu bunyinya. Itu Allah sendiri. Biarkan dia dalam kesesatannya. Itu Allah sendiri yang bilang. Jadi orang kalau udah mengagungkan golongan, itu Allah sendiri yang bilang. Al-Mu'minun. Wadharhum fi ghamratihim hattahin. Biarin dia dalam kesesatan. Kesesatan ini makin meluas. Ternyata perintah Allah suruh jangan bermusuhan di pihak yang lain, malah mengadakan permusuhan. Makin meluas, kita lihat. Di 2025 ini, perang itu makin meluas. Ternyata permusuhan makin melebar. Sampai ke sana sini. Bisa jadi perang dunia gerbangnya di 2027. Masya Allah, 2027. Harapan kita naudzubillah min dzalik ya. Iya. Tapi kalau misalnya itu sudah menjadi, Allah tidak akan menganiaya hambanya. Tapi hamba itu telah menganiaya dirinya sendiri. Kadang-kadang kan suka menjadi pembangkang. Semua manusia itu suka melawan gitu. Kadang Allah diatur. Gitu. Padahal Allah yang mengatur, tapi kadang-kadang diatur. Nah itu bisa terjadi di 2027. Ya kalau misalkan ini tidak terjadi, ternyata dia kembali ke jalan Allah semua, ya tidak akan terjadi. Baik. Nah berikut kalau misalkan ya itu makin meluas, 2027 itu sudah menjadi gerbang, ternyata apa yang saya dalam pikiran saya ini terjadi misalkan seperti itu, naudzubillah min dzalik, ya harapan perang terjadi, perang dunia ketiga itu lebih dahsyat daripada perang Uhud dan Badar. Perang Uhud dan Badar atau perang dunia kedua itu masih berhadapan antara manusia dan manusia. Gitu ya. Perang Uhud dan Badar itu masih menggunakan tombak, menggunakan panah dan pedang. Setidaknya kalau ada tombak masih bisa ditangkis. Tapi kalau perang dunia ketiga
kita berhadapan dengan rudal dan nuklir. Iya, betul. Ustaz. Jadi kita tidak ribut dengan, makanya Rasulullah mengatakan itu perang paling dahsyat itu perang akhir zaman. Masuk akal. Sekarang mau datang ke kita sini. Juga. Pertanyaannya, badan kita PS rudal kuatan mana? Itu pasti hancur seperti Palestina. Makanya ada satu pepatah dari ini makalah dari para aulia Allah yang ada di tanah Indonesia. Syekh Abdul Qadir Jailani dari guru saya ya ngasih tahu. Kalau kamu mau memakmurkan Islam, maka tidak cukup dengan ilmu pengetahuanmu saja. Itu kata guru saya, nggak cukup. Kenapa? Misalkan kamu itu menjadi penceramah yang terkenal di dunia. Sekali ceramah itu bisa ribuan orang bisa insaf. Seperti itu. Kamu ingin memakmurkan Islam di dunia ini. Hanya mengandalkan ilmu pengetahuanmu saja. Syariat saja yang dibawa, nggak bakalan bisa. Karena apa? Ketemu musuhmu yang dibisikin iblis atau setan orang itu, katakanlah Yahudi, kamu ditembak. Pertanyaannya peluru dengan jidat kuatan mana? Makanya oleh karena itu ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah. Itu Mas Andi ya? Iya. Tanpa ini nggak mungkin bisa. Ada ustadz bilang, biarin aja ustadz, kita kan mati syahid. Itu udah pasti dijamin. Pasti mati syahid, pasti masuk surga karena membela kebenaran. Seperti yang Palestina itu semua surga. Pasti. Pertanyaannya kapan makmurnya Islam? Kalau terus seperti itu. Kan sudah ada contoh Rasulullah. Emang bisa Rasulullah dibunuh? Nggak bisa. Emang Kang Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam, para wali kita di sini. Ini yang lucunya ada yang nggak percaya. Padahal Islam kita dari mana coba? Kalau bukan mereka. Iya. Yang bismillahnya itu langsung paten. Saya kurang percaya kalau ulama sekarang baca bismillah mungkin 100 kali juga belum dikabulin itu sama Allah. Iya. Tapi gampang, ini wali, ini wali. Itu yang mudahnya. Padahal orang-orang tua kita terdahulu itu satu orang tuh Majapahit bisa berhenti. Kenapa? Nggak bisa. Itulah karma. Artinya yang bisa memakmurkan Islam dunia itu hanya Allah. Iya. Hanya Allahnya. Nah, gimana caranya supaya kita bertakorub, Allah ridho kepada kita, rahmatnya turun. Agar apa? Agar kita bersama Allah. Bagaimana caranya? Panggil. Dalam surah Al-Anfal ayat 45 begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhadapan dengan musuh, panggil namaku. Nah, itu maksudnya gimana itu Ustaz? Pasbutu wadhkurullaha. Berteguh hatilah dan panggil namaku. Kalau kata orang Sunda, panggil ngaran kaula. Kalau kata preman misalkan ya, lu mau kemana? Maksudnya, kalau ada apa-apa panggil aja nama gue. Nah, itu struktur kekuasaan yang sudah dipegang. Apalagi Allah yang menguasai langit dan bumi. Kata Allah apa? Panggil nama Allah. Alakum tuflin, agar kamu menang. Itulah dasar orang Indonesia, tanah Jawa, yang diajarkan oleh para ulama kita terdahulu menjadi menang. Karena hatinya itu. Dan itu warisan dari leluhur kita, para aulia kita di sini. Ingat Allah, eling mangka eling, rumingkang di bumi alam. Ingat. Karena kamu itu tidak punya daya dan kekuatan. Makanya masuk akal nggak bambu runcing lawan bom bisa menang? Iya, memang. Dan itu bukti fakta, sudah diakui oleh dunia. Itulah Indonesia, itulah tanah Jawa. Nanti takut itu kejadian, lebih baik kita kembali kepada Allah dan kembali mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang dihadapi kita, misalkan ini terjadi zaman kita tuh berhadapan dengan rudal. Berarti kuncinya Allah harus bersama kita, nama Allah harus mendarah daging dalam kita, dan zikir kita menjadi yang dimuliakan Allah, menjadi karomah, jadi kuat. Itulah intisari tanah Jawa di Indonesia itu. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau dibom tetap hidup, di rudal tetap hidup. Karena apa? Allah Maha Pelindung. Nah, lebih baik dari kita tuh sekarang adalah mendekatkan diri, bertirakat kembali, mendekat sedekat-dekatnya sama Allah, hingga nama Allah itu mendarah daging. Karena kalau Allah sudah bersama dengan kita, siapa yang mau ngancurin kita?
Itulah warisan dari zaman dulu selain dari ilmu kanuragan karena mungkin ilmu kanuragan zaman dulu karena butuh selamat gitu kan. Nah, datang dengan para aulia itu mengajarkan itu. Apakah yang Sunan Bonang kan? Kolab mangling inglang lengan. Jumeneng imaning sun kolbun mukminun baitullah. Berdirinya tegaknya iman seseorang itu adalah hatinya yang bersih seperti baitullah. Seperti itu. Nah, setelah perang dunia itu terjadi, naudzubillah jangan sampai ya. Tapi kalau misalkan terjadi itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berhadapan dengan rudal. Seperti itu. Berarti kita butuh Allah. Nah, oleh karena itu, setelah ini bumi guncang, ulama bertempur, semuanya bertempur, maka insya Allah ketika perang dunia ketiga ini menjamur ke seluruhnya, bumi sudah tidak bisa dikendalikan, maka barulah ada seseorang yang diutus oleh Allah yang bernama Imam Mahdi. Imam Mahdi. Nah, itu sudah janji, itu takdirnya itu di situ. Ini kadang-kadang sekarang kan hadis Rasulullah ini cirinya begini, cirinya begini, cirinya begini. Ada tai lalatnya di sini. Akhirnya orang-orang yang ada tai lalat di sini ngaku dirinya Imam Mahdi. Iya. Ya kan? Bahkan ada yang KTP-nya namanya Imam Mahdi. Ada. Tapi bukan Imam Mahdi itu. Bukan itu ya. Bukan seperti itu. Ada yang KTP namanya Tuhan kan? Ada. Itu ya, saya juga kurang paham itu orang tuanya gimana tuh. Masih nama seperti itu gitu ya. Iya. Nah, jadi itu adalah rahasia Allah. Iya. Sekarang kita fokus itu, jadilah dirimu sendiri. Tidak perlu dengan mengejar-ngejar seperti itu. Nanti waktunya datang, akan datang. Baik. Tidak perlu, yang penting konsentrasikan dirimu sendiri, sukseskan dirimu sendiri, keimanan, ketakwaan sendiri, itu biarkan aja menjadi rahasia Allah. Karena kalau sudah berbicara para kekasih Allah, mati nih. Otaknya nggak bisa berjalan. Itu namanya juga rahasia Allah. Seperti itu. Nah, nanti pun sudah takdirnya dia akan datang. Dan akan mengamankan bumi ini. Dan bukan dia duluan yang datang. Guncangan duluan dari zaman dulu, dari para nabi. Dari nabi ke nabi, perang. Turunnya nabi ini selesai. Perang. Turunnya nabi ini selesai. Perang lagi, turun nabi ini selesai. Maka pasti akan guncang duluan. Bahkan Dajjal jumlahnya sudah 30. Karena kata Rasulullah itu, tidak akan terjadi kiamat sebelum munculnya 30 Dajjal yang masing-masingnya mengaku dirinya sebagai nabi. Sebagai Rasul. Nah, sekarang banyak yang ngaku-ngaku nabi. Imam Mahdi itu tidak akan mengakui dirinya Imam Mahdi. Jadi kalau ada yang sekarang, saya Imam Mahdi, nah itu palsu. Nabi pun semuanya seperti itu, nggak merasa dirinya nabi. Itu namanya rahasia tuh. Itu umat sendiri yang akan menilai. Karena dari akhlak yang sesuai, yang sama, dan dari karomah itu. Karena sembarangan orang bisa seperti itu. Iya. Kangjeng Sunan Ampel, Al-Fatihahnya bisa ngobatin orang sakit. Tapi sekarang mau tahayul, nah biarin saja. Bukti fakta kok bahwa Quran itu mukjizat seperti itu. Iya. Banyak orang yang pengen ngobatin. Nah, kita sampai Al-Fatihah ribuan aja masih ditolak. Ya, ada yang sampai mandi 7 sumur. Dulunya itu para aulia Allah itu, Syekh Abdul Qadir Jailani itu, dia paling suka sama la ilaha illallah. Paling suka. Habis maghrib ya la ilaha illallah. Sampai ke Isya, sampai ke tasbih, sampai ke tahajud. Pas tahajud ngantuk, digeleng-gelengin kepalanya supaya hilang ngantuknya. Nah, sekarang kan udah banyak geleng-geleng. Terus ada lagi menahan zikirnya supaya, karena dia saking cinta, keinginan itu memanggil nama Allah 24 jam dalam 7 hari. 7 hari 7 malam. Pingin menguji, namanya itu menguji mental dirinya, kekuatan ibadahnya itu. Sampai di mana? Ada sampai mandi 7 sumur. Zikir di sini pas ngantuk, jalan lagi. Mandi di sana pas ngantuk, jalan. Sekarang sumurnya yang dikeramatin. Harusnya kitanya yang kan taqarruban ilallah, mendekatkan diri sama Allah dari salatnya, zikirnya. Zikirnya asalnya 33, nambah jadi 1000, zikirnya apa. Dan itu adalah namanya pribadi masing-masing. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang lebih dulu dapat rahmat Allah, seperti itu. Baik. Nanti suatu saat nanti dalam session selanjutnya saya akan kupas habis tentang masalah ma'rifatullah. Karena ada orang mengaku ma'rifatullah nggak sholat, ada. Nah, itu insya Allah nanti di lain waktu. Jadi
Di dunia ini kenapa terjadi perang? Karena ada iblis. Dulu itu surga Khuldi, iblis itu sebagai imam. Ya, dalam sejarah dan para guru-guru kita juga ngasih tahu kita seperti itu. Nah, kesalahannya pun mereka semua sudah tahu kan sejarahnya bahwa Nabi Adam dan ibunda kita Siti Hawa memakan buah. Akhirnya diturunkanlah ke bumi ini 3 orang. Ya kan? 3 orang kan? Orang tua kita, kita kan keturunan Nabi semua. Emang kita keturunan siapa? Betul. Keturunan Nabi semua. Ada teori Darwin mengatakan ada manusia yang keturunan dari kera. Di Al-Quran itu ada qalu fabizatika la'ughyanahum ajmain. Iblis itu mengatakan, aku akan sesatkan mereka semua anak-anak Adam itu. Nah, merasa nggak disesatkan sama iblis? Iya. Udah keturunan Nabi. Tapi kalau nggak merasa disesatkan, berarti bisa jadi keturunan monyet. Nah, seperti itu. Iya. Nah, jadi di bumi ini yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini, orang tua kita Kangnya Nabi Adam, ibunda Siti Hawa, kemudian Azazil. Kalau tidak salah namanya, kalau di Al-Quran, Idzazila Natullah, Azazil. Orang tua kita sudah meninggal, ya kan? Berarti sisa ini. Kapan takdirnya iblis meninggal? Itu ketika kiamat besar. Berarti kita garis bawahi bahwa kesimpulannya iblis masih hidup, berada di bumi ini. Makanya bumi ini penuh permasalahan, senjata. Dia ada 3, harta, tahta, wanita. Banyak yang kena di sini. Wah, ngubur-ngubur karena harta, kejar jadi apa, karena ada yang tahta apa. Itu adalah senjata iblis. Nah, akhirnya bisa jadi pertempuran, apalagi para ulama. Kan ada sejarahnya gini, kalau ulama itu, iblisnya juga ulama. Oh, bisa jadi. Karena iblis itu pinter. Jangan bicara tafsir, jangan bicara Quran. Dia paling pinter, paling cerdas dulu aja imamnya di surga. Ilmu paling tinggi ya iblis. King, S1, S3 ya kalah sama dia. Oh, dia mengalami hidup dari dulu, zaman Nabi Adam. Bukan sekedar itu pengalaman. Pertanyaannya kenapa iblis dibenci? Karena sombong. Jadi kalau manusia sudah angkara murka sombong, berarti dia temannya iblis. Nah, ini dia akan ada di belakang orang-orang ini. Makanya kalau suatu saat Yahudi itu berjaya, dikeroyok berapa negara pun dia kuat dan tidak masuk di akal, tandanya dia ada di belakang itu. Dia sudah ada di belakang iblis. Bangsa Yahudi itu. Iblis itu ada di belakang Yahudi. Bangsa Yahudi itu. Ya, itu sudah di belakang. Itu cirinya itu tuh. Satu Yahudi, satu negara ini diserang apapun dia digempur kuat. Cirinya di belakangnya ada itu. Nah, disitulah nanti Imam Mahdi akan diturunkan. Baik. Tuh yang masuk ke saya pelajaran dari guru saya dan semuanya itu bahwa semua itu penuh dengan rahasia, maka kita kembali ke jalan Allah, jangan sampai kena tipu daya iblis itu. Jangan sampai kena tipu daya iblis itu. Nah, pertanyaannya ada di mana iblis nih? Ini misteri, ada di mana nih iblis? Wah, ada yang bilang di A, di B. Yang penting nggak usah pingin tahu ada di mananya. Yang penting dia mengucapkan aku akan sesatkan anak Adam. Nah, itulah kita hati-hati. Karena iblis itu takluknya satu sama orang yang ikhlas aja dalam ibadah sama Allah. Ikhlas sama itu dia tidak bisa. Dikasih uang nggak mau, dikasih tahta nggak mau, dikasih harta, tahta, wanita nggak mau. Dia hanya mengharapkan ridho Allah biar Allah yang mengatur. Dia nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita masih kena dengan oleh dunia, sangat mudah sekali dia untuk menggelincirkan itu. Nah, seperti itu. Baik. Jadi harapan saya semua bersatu, berhati-hati karena kondisi kita sekarang sedang dalam keadaan rawan dan dalam keadaan peperangan. Mudah-mudahan semua yang saya katakan ini tidak terjadi. Amin. Itu harapan saya. Tapi kalau toh nanti misalkan kejadian, mau tidak mau kita harus siap dan dekati Allah agar kita selamat. Seperti itu. Kita butuh Allah. Karena yang sang penyelamat itu adalah Allah. Ada pertanyaan nggak? Iya, kalau melihat berarti kan bisa dibilang perang dunia ketiga itu bisa disebut sebagai perang akhir zaman ya, Ustaz? Bisa. Karena dengan itu turunnya di situ. Gitu. Nanti setelah Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa Al-Masih meninggal, nanti kacau lagi. Cuma udah habis. Tugas dari hamba Allah yang diutusnya sudah habis. Nanti akan kacau lagi. Ribut lagi. Bahkan orang beriman semua akan ditarik dulu. Karena sudah nggak ada utusannya, nggak ada Imam Mahdi, nggak ada. Nabi nggak ada turun lagi. Ulama pun sudah nggak ada.
Quran itu dari sini akan hilang. Maksudnya hilang di situ bukan hilang ajaib, hilang bukan. Karena sudah tidak ada yang membaca lagi. Jangankan nanti sekarang aja banyak yang kitab di lemari tapi dibaca enggak. Jadi kitab kuning semuanya berdebu semua. Banyak itu juga seperti itu. Iya. Jadi posisinya nanti kira-kira Indonesia ini akan seperti apa, Ustaz, ke depannya? Kalau dalam pandangan saya, karena kita Muslim terbesar, justru itu titik terakhir. Titik terakhir. Titik terakhir. Untuk Perang dunia ketiga, titik terakhirnya finishnya di Indonesia. Menurut saya ya. finishnya di Iya, Indonesia. Maksudnya gimana itu, Ustaz? Saya sih wallahu alam bil ya. Karena satu logika, karena kita Muslim terbesar. Baik. Dan Yahudi itu dari zaman Nabi Ibrahim sampai saat ini di kafir Quraisy akan selalu memusuhi orang-orang Islam. Dan kita adalah di Indonesia itu Muslim terbesar. Dan ini kita misteri, yang Yahudi ini misteri. Kita hanya tahu, kan kita berhubungan baik aja dengan siapapun, tapi tahu-tahu terjadi seperti ini yang tidak diharapkan. Sampai anak yang putus ininya, sampai wah kita prihatin sekali. Tapi memang itu syarat, dan bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah untuk ngasih tahu. Nah kalau misalkan nggak begitu, nanti janji Allah nggak terbukti dong. Kan akan terjadi seperti itu. Karena syaratnya untuk turun pesuruh Allah tuh di manakala manusia itu sudah angkara murka, mencipta dunia, haus dengan kekuasaan gitu. Jadi kalau misalkan itu nggak ada, ya belum turun gitu. Belum turun. Semua ada rahasia yang tersembunyi yang kita tidak paham. Gitu. Jadi kalau di ilmu tauhid, ta'alluq azizil azim, ta'alluq azizil hadis. Allah punya rencana tapi kita nggak paham rencananya seperti apa. Kita nggak tahu. Baik. Seperti itu. Agak merinding juga ya, walaupun Iya. sudah beberapa kali dibahas. Namun di podcast ini juga rasanya jadi lebih gamblang ya. Iya. Allah Ustaz menjelaskan. Ya harapan kita semua baik-baik aja. Karena tradisi kita dari zaman dulu ya. Tradisi kita dari zaman dulu, Indonesia itu selalu bersatu. Walaupun berbeda-beda pulau selalu bersatu. Dengan kebersatuan ini mungkin ya di satu sisi apakah pihak yang tidak bertanggung jawab itu menginginkan ya cerai-berai seperti itu. Maka kalau kuncinya Islam kan yang merusak orang Islam sendiri. Terus bercerai-berai gitu. Akhirnya jadi tontonan orang banyak yang akhirnya Nabi kita jadi kena sasaran. Ini umatnya seperti ini gitu. Nah, padahal Nabi kita tidak seperti itu. Itu umat Islam seperti itu. Wah banyaklah seperti itu. Jadi yang banyak yang harus kita luruskan bahwa Nabi Muhammad dan para nabi yang lain itu, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad, itu contoh teladan yang baik. Baik. Terakhir Ustadz, kira-kira persiapan apa yang harus kita siapkan kira-kira? Baik tidak hanya untuk kita pribadi, mungkin untuk anak cucu kita, semua untuk dalam persiapan menjelang perang dunia ketiga ini. Dunia itu kita tidak bisa menghindar dari permasalahan. Karena masalahnya kita harus makan, masalah kita harus punya rumah, masalahnya kita harus punya uang. Penuh dengan permasalahan di dunia itu. Dan kita tidak bisa menghindari masalah. Kalau tidak ingin masalah, nanti di surga tidak ada masalah apa-apa. Kalau pasti di dunia, pasti akan terbentur permasalahan, baik permasalahan rumah tangga, permasalahan dan lain-lain lah. Permasalahan seperti itu. Maka orang yang hebat di hadapan Allah itu bukan menghindar dari permasalahan, tapi yang pandai menyelesaikan. Itu orang yang hebat di hadapan Allah, pintar menyelesaikan permasalahan tanpa ada pertarungan, tanpa ada permusuhan. Jadi kalau misalkan masalah menjadi permusuhan, itu seburuk-buruk manusia seperti itu. Sama aja dengan musuh-musuh Islam yang zaman dulu. Selalu bermasalah dan selalu pertarungan. Nah itu khusus untuk orang Islam ya. Itu adalah pandai menyelesaikan permasalahan. Kalau yang sudah terjadi memang sudah sulit permasalahan itu diatasi, maka diselesaikannya dengan perang baru aman. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sudah cukup gamblang mendengarkan tentang apa itu tanda-tanda daripada perang dunia ketiga. Tentu saya pikir tidak hanya cukup sampai di sini saja, tentu akan banyak menimbulkan pertanyaan. Silakan nanti di komen, kan di kolom komentar ada pertanyaan teman-teman yang barangkali ingin lebih kejelasan tentang apa yang kita bahas malam ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kami berharap program ini juga bisa menjadi pencerahan, pembelajaran buat rekan-rekan supaya mau lebih untuk kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan kita doakan para penonton kita yang mendengarkan ini, kita doakan agar senantiasa bersama-sama kita beribadah kepada Allah, menjaga keimanan ketakwaan kita dan menjadi hamba yang
teladan di hadapan Allah, Allah yang sesuai dengan diharapkan oleh Nabi kita ya. Amin. Oke. Baik, saya kira itu saja. Bersama saya Mas Andi dan juga sebelah kanan saya Ustadz Ridwan mengucapkan banyak terima kasih. Ya. Ingat, keselamatan dan kesuksesan hanya ada di diri kita sendiri dan bukan di tangan orang lain. Jangan lupa follow terus podcast kita di Pesan di Balik Misteri. Jangan lupa di follow, di subscribe, di share, kemudian informasikan kepada yang lain. Semoga konten-konten kita menjadi bermanfaat untuk orang banyak. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Oke. Mudah-mudahan.